Ronaldo gacor, Al Nassr tampil apik di Liga Champions Asia. Salah kecewa belum juga ditawari kontrak baru. Vinicius cedera, El Real pusing 7 keliling. Mustahil Amorim cepat-cepat ubah gaya main MU. Van Nistelrooy masuk bursa pelatih Leicester. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Brace Cristiano Ronaldo bawa Al Nassr kalahkan Al Gharafa 3-1. Berlangsung di Thani bin Jassim Stadium, Al Nassr meraih kemenangan 3-1 atas Al Gharafa pada laga Liga Champions Asia. Di laga tersebut pasukan Stefano Pioli unggul 3 gol lebih dulu lewat aksi Cristiano Ronaldo di menit ke-46, Angelo Gabriel di menit ke-58, dan gol kedua Ronaldo di menit ke-64. Tuan rumah cuma mampu mencetak gol di menit ke-74 lewat aksi Joselu. Hasil ini membawa Al Nassr ke peringkat kedua grup B Liga Champions Asia dengan 13 angka. Sementara Al Gharafa di urutan ke-7, wakil Qatar ini baru meraih 4 angka. Al Ahly permalukan Al Ain. Berlangsung di Hassan bin Zayed Stadium, tim tamu tampil apik dan berhasil mencetak 2 gol lebih dulu lewat aksi Ivan Toney di menit ke-70 dan gol kedua Toney di menit ke-74. Al Ahly cuma mampu menipiskan skor di menit ke-90+3 lewat aksi Alejandro Romero. Skor 1-2 untuk kemenangan Al Ahly menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Al Ahly masih nyaman di puncak dengan raihan 15 poin, sementara Al Ain di posisi juru kunci dengan raihan 1 poin. West Ham curi poin penuh di kandang Newcastle. Bermain di St. James Park, tim tamu unggul cepat di menit ke-10 lewat aksi Thomas Soucek. The Hammers menggandakan keunggulan di menit ke-54 lewat aksi Wan-Bissaka. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor 0-2 untuk kemenangan West Ham menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Newcastle tertahan di peringkat ke-10 dengan raihan 18 poin, sementara West Ham berada di peringkat ke-14 dengan raihan 15 poin. Venezia kalah lagi, Jetsas makin terbenam. Bermain di Pierluigi Penzo, tuan rumah menguasai jalannya laga. Namun mereka kecolongan di menit ke-70 lewat gol Patrick Dorgu. Gol tersebut menjadi satu-satunya di laga ini. Skor akhir 0-1 untuk kemenangan Lecce pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Venezia makin terbenam di posisi buncit dengan raihan 8 poin, sementara Lecce merangsek ke peringkat ke-15 dengan raihan 12 poin. Salah kecewa belum juga ditawari kontrak baru. Kontrak Salah akan tuntas akhir musim ini. Dalam wawancara terbaru dengan wartawan usai laga kontra Southampton, Salah kembali mengutarakan perkembangan soal kontrak barunya. Salah mengaku kecewa karena pihak klub belum juga mau mengajaknya bicara soal hal tersebut. Oleh karenanya, Salah menyebut peluangnya bertahan di Liverpool musim depan sangat kecil. Barcelona menanti pulihnya Lamine Yamal. Yamal mengalami cedera pergelangan kaki dalam persiapan Barcelona menghadapi Real Sociedad 11 November lalu. Absennya Yamal menjadi kabar buruk buat Barcelona. Los Culés bahkan gagal meraih kemenangan ketika winger 17 tahun itu menepi. Hansi Flick selaku pelatih Barcelona mengakui peran sentral Lamine Yamal dalam timnya. Juru taktik asal Jerman ini berharap Yamal bisa segera pulih dan kembali ke lapangan.
Flick berharap Yamal sudah bisa kembali saat Barcelona menghadapi Las Palmas dalam lanjutan Liga Spanyol akhir pekan ini. Arda Güler masih dibutuhkan Real Madrid. Güler dimainkan sebagai starter saat Madrid menyambangi markas Leganes. Turun sebagai sayap kanan, Arda Güler bisa membuat banyak kreativitas. SofaScore mencatat ex Fenerbahce itu membuat 60 sentuhan, akurasi umpannya 93%, bikin 3 shoot on target, 4 kali dribble sukses, dan 6 kali memenangi duel di darat. Pelatih Carlo Ancelotti juga memujinya, menyebut bahwa semua pemain pasti akan dibutuhkan tim, termasuk Arda Güler yang menurutnya bisa menambah kreativitas serangan Madrid. Vinicius Junior cedera absen lawan Liverpool. Kabar buruk mendatangi Real Madrid jelang duel kontra Liverpool. Vinicius Junior dipastikan absen karena mengalami cedera paha. Dikutip situs resmi Madrid, Vinicius mengalami cedera otot hamstring kiri setelah menjalani pemeriksaan medis Senin 25 November 2024. Haaland lagi bapuk, Manchester City ikut kena dampak buruk. Haaland tampil 4 kali dari 5 laga yang berakhir dengan kekalahan Manchester City. Bomber Norwegia itu cuma bisa bikin 1 gol, yakni saat timnya digasak Brighton 1-2. Tidak sedikit yang menilai performa buruk Manchester City disebabkan lini serang, terutama Erling Haaland yang lagi bapuk-bapuknya. Pep Guardiola selaku manajer tim membantah tudingan tersebut. Di mata Guardiola, Haaland bukan penyebab buruknya performa Manchester City saat ini. Dia menyalahkan badai cedera di sektor sayap timnya. Mustahil Amorim cepat-cepat ubah gaya main MU. Manchester United belum banyak berubah pada laga pertama bersama Ruben Amorim. Manajer Portugal itu dinilai tidak bisa mengubah gaya bermain setan merah dengan cepat. Bertandang ke markas Ipswich Town, MU sempat tampil menjanjikan, tetapi perlahan Ipswich bisa menguasai permainan. MU mencatatkan shot on target sebanyak 4 kali, sementara itu Ipswich 2 kali menembak lebih banyak. Wasit ini ditampar mama di laga kompetisi U12 Spanyol. Isu keselamatan wasit menjadi sorotan lagi di Spanyol. Kejadian terbaru viral saat ada mama menampar sang pengadil di laga kompetisi U12. Dilaporkan Marca, peristiwa terjadi di Andalusia dalam laga Al-Hendin melawan RCD Spanyol di divisi ketiga U12. Nuri Sahin senang, Gio Reyna sudah pulih dari cedera. Giovanni Reyna akhirnya bisa kembali merumput bersama Borussia Dortmund setelah sekian lama absen akibat cedera yang menderanya. Nuri Sahin mengaku senang dengan kembalinya sang pemain muda ke tim. Reyna masuk sebagai pemain substitusi di laga akhir pekan lalu saat di Borussen menjamu SC Freiburg pada lanjutan pekan Bundesliga. Mencatatkan menit bermain selama 12 menit, Sahin memuji kerja keras Reyna untuk memulihkan diri. Harry Kane pede sambut big match Bayern Munchen versus PSG. Matchday kelima Liga Champions 2024-2025 akan bergulir tengah pekan ini dengan menyuguhkan 18 pertandingan. Termasuk diantaranya big match Bayern Munchen melawan Paris Saint-Germain. Menjelang pertandingan, Harry Kane menyatakan kesiapannya dalam menghadapi PSG. Meski mengakui Les Parisiens adalah lawan yang merepotkan, Kane optimistis Munchen yang bakal keluar sebagai pemenang. Penyerang timnas Inggris itu juga mengatakan bahwa dirinya saat ini sedang dalam performa terbaik.
Rabiot dikritik fans PSG karena bela Marseille. Adrien Rabiot memilih bergabung dengan Marseille pasca kontraknya rampung bersama Juventus. Hal ini menimbulkan kritikan dari fans PSG, tim yang sempat ia bela sebagai pesepak bola profesional. Namun pemain asal Prancis itu tak mau ambil pusing dengan hal tersebut. Di PSG, semuanya seakan gelap. Ketika saya dibekukan dari skuad, fans PSG tak memberikan dukungan padaku. Kemunafikan jenis ini harus dihentikan. Saya tak merasa dihargai. Saya tidak bisa menerima hal ini, urainya. Ruud van Nistelrooy bakal jadi pelatih Leicester City. Leicester City resmi memecat Steve Cooper pada Senin, sehari setelah kekalahan 1-2 dari Chelsea. Legenda Manchester United Ruud van Nistelrooy dikabarkan masuk ke dalam bursa pelatih Leicester City yang baru untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Steve Cooper. Sebelumnya ia menangani United selama 4 pertandingan pasca kepergian Erik ten Hag dengan mencatatkan 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Menariknya, 2 dari kemenangan itu diraih saat melawan Leicester City. Ross Barkley optimis Aston Villa akan segera bangkit. Aston Villa memperpanjang rekor tanpa kemenangan mereka menjadi 6 pertandingan setelah bermain imbang 2-2 melawan Crystal Palace. Namun Ross Barkley yakin timnya mampu bangkit dan menemukan momentum untuk meraih hasil positif. Barkley menambahkan bahwa pertandingan melawan Chelsea akhir pekan depan bisa menjadi titik balik bagi Villa. Sebagai salah satu pemain senior, Barkley telah menunjukkan pengaruh besar di 2 laga terakhir dengan mencetak gol melawan Bournemouth dan Crystal Palace. MU bakal menderita dalam waktu yang lama. Setiap fans Manchester United yang mengharapkan klub kesayangannya langsung gacor di tangan Ruben Amorim akhirnya bakal merasakan kekecewaan besar. Menurut Amorim, untuk saat-saat ini, The Red Devils masih akan terus merasakan penderitaan. Bagi Amorim, mengubah setan merah yang saat ini kacau balau tidak bisa dilakukan dalam semalam. Amorim tidak menjamin apapun perihal penerapan filosofi dia akan terlihat dalam waktu dekat. Tetapi dia berjanji untuk berusaha membuat para pemainnya mampu mengikuti prinsip-prinsip dia. Moise Kean dinilai tak tampil sebaik biasanya. Pelatih Fiorentina Raffaele Palladino menilai bahwa Moise Kean tidak bermain sebaik biasanya meski berhasil mencetak sebuah gol dalam kemenangan atas Como. Kendati begitu, dia tetap menghargai sang striker berusia 24 tahun yang telah mengukir gol pada 4 laga terakhirnya di Serie A. Moise sebenarnya tidak menampilkan performa terbaiknya hari ini, namun dia mencetak gol. Tampaknya ini yang membuat semua orang tertarik, kata Palladino. Conte kantongi area mana yang perlu ditingkatkan Napoli. Napoli masih duduk nyaman sebagai kapolista pada tabel klasemen sementara Liga Italia musim ini. Tetapi posisi kubu Partenope itu belum aman untuk sekarang. Namun menurut sang allenatore Antonio Conte, timnya itu masih butuh perbaikan di sejumlah area. Hal tersebut pula yang kini akan terus dibenahi oleh Conte demi memperbesar peluang mereka keluar sebagai juara musim ini. Ia merasa Napoli harus lebih waspada dalam situasi bola mati, kekurangan yang bisa membahayakan Napoli dan terlihat ketika menghadapi AS Roma. Kapten baru Madrid bisa menjadi solusi untuk permasalahan klub? Real Madrid berpotensi memberikan pos darurat pada kapten baru klub, Fede Valverde. Sang pemain berpotensi mengisi pos fullback kanan klub lantaran Lucas Vazquez berpotensi absen jelang laga melawan Liverpool. Valverde pun diberikan dukungan oleh Carlo Ancelotti yang merasa sang pemain tak akan mengalami kesulitan untuk mentas di posisi tersebut.
Meski laga melawan Liverpool boleh dibilang merupakan salah satu laga yang krusial. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!